Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebetulnya apa yang jadi fondasi keimanan di dalam diri kita? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas dimensi batin dari keyakinan, mulai dari kekuatan cinta yang luar biasa, sampai rasa takjub yang mendalam. Yuk kita mulai. Coba deh, tanyakan pada diri sendiri, seperti apa sih rasanya iman yang sejati itu? Bukan cuma soal apa yang kita pikirkan di kepala, tapi apa yang benar-benar kita rasakan jauh di lubuk hati. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Untuk membantu kita memahaminya, kita akan pakai sebuah perumpamaan yang indah sekaligus kuat dari ajaran Islam. Bayangkan, iman itu seperti pohon yang hidup. Pohon yang punya akar kokoh, terus tumbuh, dan yang paling penting, menghasilkan buah. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal metafora pohon ini, yang ternyata sumbernya langsung dari Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar kiasan puitis, tapi sebuah konsep inti tentang bagaimana iman itu bekerja. Nah, yang menarik banget dari ayat ini adalah cara ia menggambarkan iman. Bukan sebagai sesuatu yang gampang goyah, tapi justru sesuatu yang akarnya menancap kuat, kokoh, dan cabangnya terus menjulang ke atas. Ini gambaran tentang kekuatan sekaligus pertumbuhan. Terus, pertanyaannya, apa yang bikin pohon ini subur? Nah, ternyata pohon keimanan ini ditopang oleh 4 pilar emosional dan spiritual yang sangat mendasar. Yuk kita lihat satu persatu, kita mulai dari yang paling dasar. Dan akar yang paling pertama, yang paling fundamental adalah cinta. Tapi ini bukan sembarang cinta ya, ini adalah cinta ilahi yang jadi fondasi dari segalanya. Jadi apa sih maksudnya cinta dalam konteks ini? Gampangnya, ini adalah perasaan saat kita menempatkan Tuhan di pusat hati kita. Rasa cinta ini, katanya, tumbuh subur saat kita merenungkan keagungan alam semesta, semua ciptaannya. Semakin kita kenal, semakin dalam rasa cinta itu. Di Al-Quran sendiri, intensitas cinta ini ditekankan banget. Frasa sangat besar cintanya itu nunjukin kalau ini bukan perasaan yang biasa-biasa aja, tapi sebuah kekuatan yang benar-benar meluap-luap di dalam diri seorang mukmin. Oke, kalau cintanya sekuat itu, terus gimana dong wujudnya dalam tindakan kita sehari-hari? Apa aja sih tanda-tanda nyata dari cinta yang sejati kepada Tuhan? Nah, ini dia, diurai jadi beberapa komitmen yang bisa kita lihat. Pertama, mencintai Rasulnya. Kedua, mencintai kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ketiga, secara sadar dan aktif menghindari dosa sambil terus mengingatnya. Dan yang terakhir, selalu mendahulukan apa yang Tuhan cintai di atas kepentingan kita sendiri. Ini bukti nyatanya. Ngomong-ngomong soal mencintai Al-Quran, ada satu kisah yang luar biasa inspiratif. Kisah ini menunjukin gimana cinta bisa berubah jadi sebuah dedikasi yang total. Coba deh kita resapi dedikasi yang luar biasa ini. Beliau menghabiskan 21 tahun untuk belajar di Mekah dan Madinah. Lalu, selama 3 tahun penuh, beliau khatam Al-Quran setiap minggu. Nggak berhenti di situ, 3 tahun berikutnya levelnya naik jadi khatam setiap 3 hari. Dan puncaknya, selama 3 tahun lagi, beliau menghatamkan seluruh Al-Quran setiap hari. Ini tingkat pengabdian yang sungguh sulit dibayangkan. Kisah ini nunjukin banget kalau cinta itu bukan cuma perasaan pasif kan? Bagi KHM Munawir, cinta itu adalah tindakan. Sebuah komitmen harian yang benar-benar membentuk seluruh jalan hidupnya. Tapi, ternyata cinta aja nggak cukup. Biar pohon keimanan ini seimbang dan nggak tumbang, cinta perlu didampingi oleh elemen-elemen spiritual lainnya. Nah, konsep berikutnya ini namanya khauf. Penting banget buat kita pahami, ini bukan rasa takut akan hukuman atau takut kayak kita lihat sesuatu yang seram. Bukan, ini lebih ke rasa takjub dan hormat yang dalam saat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Tuhan. Rasa kagum yang bikin kita rendah hati. Jadi, gampangnya gini, kalau cinta itu ibarat mesin yang menarik kita untuk terus mendekat kepada Tuhan, maka khauf ini adalah pagar pengamannya. Cinta menginspirasi kita buat berbuat baik, sementara rasa takjub ini mencegah kita dari kesombongan dan perbuatan yang gak semestinya. Keduanya harus jalan bareng. Nah, buat melengkapi gambaran besarnya, ada 2 lagi nih. Ada rajah, yaitu harapan yang optimis akan rahmat Tuhan, yang jadi bahan bakar kita untuk terus maju. Dan yang terakhir, ada tawakal, yaitu kepercayaan total dan pasrah pada rencananya, yang ngasih kita ketenangan. Jadi, 4 akar inilah, cinta, tajub, harapan, dan kepercayaan yang menciptakan ekosistem batin yang sehat.
Oke, kita udah bahas akarnya yang kuat. Cinta, takjub, harapan, dan kepercayaan. Sekarang kita balik lagi ke metafora pohon tadi dan bertanya, kalau akarnya sekuat itu, buahnya kayak apa ya? Ya jelas dong, pohon yang sehat, yang akarnya kuat, yang dirawat baik-baik, pasti bakal berbuah manis. Dalam konteks keimanan, buah ini adalah hasil nyata dari semua perasaan batin yang sudah kita bahas tadi. Dan buah itu ada namanya amal saleh atau perbuatan baik. Nah, disinilah titik di mana keyakinan yang ada di dalam hati kita akhirnya punya wujud nyata dan bermanfaat bagi dunia di sekitar kita. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi rasa welas asih seperti saat kita menolong korban bencana. Atau bisa juga berupa rasa syukur yang tulus banget, kayak seorang atlet yang langsung bersujud setelah meraih kemenangan. Semua tindakan ini adalah buah dari pohon keimanan yang tumbuh subur. Jadi sebagai penutup, mari kita kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita ibaratkan keyakinan kita ini sebuah pohon, dengan akar-akar yang tadi sudah kita pelajari, kira-kira buah seperti apa yang sedang dihasilkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan.